عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur hari ini Allah mudahkan kita hadir di majelis ini. Semoga Allah jadikan majelis ini majelis yang barokah, majelis yang penuh dengan manfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan para sahabat beliau. Semoga Allah jadikan kita istiqomah mengikuti jalan beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teriring doa untuk kawan-kawan kita yang belum hadir, semoga Allah mudahkan urusannya. Semoga Allah berikan kelapangan dalam setiap urusannya insyaallah. Teman-teman sekalian, di kesempatan di bulan November ini kita akan bahas beberapa poin tentang qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah, prinsip-prinsip pokok yang ada dalam Al-Quran. Mohon maaf, apakah suara saya tidak ada yang di Zoom? Ada ya? Alhamdulillah. Baik, qawaid Qur'aniyah ini adalah saya kutipkan dari bukunya Syekh Dr. Umar bin Abdullah. Ini saya tidak iklan buku ya, cuman ini recommended banget, silahkan dibaca. Bukunya Dr. Umar bin Abdullah. Di sini beliau menjelaskan tentang 50 kaidah, 50 prinsip-prinsip yang bisa dipakai oleh seseorang, yang bisa kita pakai untuk pegangan dalam hidup, untuk ketenangan jiwa. Karena di dalam 50 qawaid ini beliau pilihkan poin-poin yang itu relevan dengan problem psikis, relevan dengan ketika seseorang mengalami masalah lalu dia tidak menemukan jalan keluarnya. 50 qawaid yang disebutkan oleh beliau ini sebenarnya hanyalah ijtihad dari beliau. Ini disebutkan di muqaddimah yang beliau tulis di bagian awal. Ini adalah ijtihad dari beliau untuk merumuskan nilai-nilai pokok yang ada di Al-Quran yang itu bisa dipakai dalam urusan ketenangan jiwa dan keluar dari problem kehidupan kita. 50 ini bukanlah sesuatu yang baku karena pada asalnya lebih banyak dari itu. Hanya saja beliau mengambil beberapa poin yang akhirnya sampai pada poin ke-50 itu. Beliau waktu itu mengisi di salah satu televisi dan beliau jelaskan poin-poin itu, lalu setelah itu ada usulan pembahasan beliau ini ditulis dalam buku yang lebih rinci. Hanya saja beliau pendekatannya adalah pendekatan syar'i, sehingga mungkin untuk kita aplikasikan sesuai dengan konteks kita sehari-hari mungkin perlu loading dikit gitu. Nah, itu yang coba kita terjemahkan dalam kajian kita beberapa pertemuan ke depan. Nah, teman-teman sekalian, apa yang beliau maksud dengan qawaid Qur'aniyah itu adalah prinsip-prinsip atau bahasa gampangnya itu pondasi ketika membangun sebuah rumah, pondasi yang dibangun pada diri seseorang sehingga di atasnya nanti akan tegak, akan kokoh seluruh urusan-urusan dalam hidupnya. Pada dasarnya setiap orang itu ketika dia menjalani kehidupannya dia perlu prinsip-prinsip ini. Dan lazimnya semua orang itu pasti memiliki prinsip-prinsip itu. Apakah dia menggunakan Al-Quran ataukah dia menggunakan falsafah lain dalam kehidupannya. Intinya setiap orang itu dia pasti punya prinsip tertentu dalam kehidupannya yang akan jadi pegangan. Ketika dia lemah, prinsip itu yang menjadikan dia kuat. Ketika dia salah jalan, prinsip itu yang memagari dia supaya tidak salah jalan. Contoh sederhana, misalnya ketika orang berprinsip saya hidup ini harus bermanfaat untuk orang lain. Itu terus-menerus dia ulang-ulang dalam dirinya, dalam kesehariannya, dia jadikan dalam prinsip hidupnya. Pelan-pelan akhirnya itulah yang terjadi. Dia mulai mendrive, mengarahkan hidupnya itu supaya betul-betul bisa bermanfaat orang lain. Ketika dia punya rezeki, dia sisihkan rezekinya. Ketika dia punya waktu, waktunya itu dia sisihkan untuk bantu orang lain. Jadi itu akan mewarnai kehidupannya. Makanya di chat yang di BC broadcast yang kita share kemarin, kalau orang memahami prinsip-prinsip ini, dia akan bisa lahir menjadi pribadi yang baru.
Kalau orang itu punya prinsip, dia akan menjadi kokoh hidupnya. Dia seperti rumah yang dibangun di atas pondasi yang sangat kuat. Nah, pondasi inilah yang menyebabkan seseorang itu punya pegangan. Ketika dia lemah, dia punya kekuatan. Ketika dia tersesat, dia punya orientasi untuk kembali ke jalan yang benar. Saya ingin cerita dulu pembuka sebelum menuju bahasan ini. Dulu mungkin beberapa tahun yang silam ada kakak beradik ke tempat saya waktu itu. Mereka minta diajak ngobrol gitulah, konseling karena ada problem di antara mereka. Setelah terapi ruqyah dan yang lainnya, ngobrol lah kita panjang lebar tentang keluarga mereka. Nah, di tengah obrolan itu terjadi perbedaan pendapat antara si kakak dan si adik itu. Bersitegang lah mereka. Tapi ada satu kalimat yang membuat saya tertegun dan itu bagus banget kalimat ini. Berasal dari lisan yang sangat sederhana, dari orang, mohon maaf, orang kampung gitu ya, di Lumajang, beliau ini sang kakak ini ngomong dengan kalimat yang sangat sederhana. Ketika terjadi perselisihan begitu, beliau bilang ke adiknya, "Dek, awake dhewe iki dulur." Mohon maaf saya pakai bahasa Jawa dulu karena ini feelingnya itu lebih pas. Awake dhewe iki dulur, kita ini saudara. Dulur iku rebutan salah, bukan rebutan bener. Ngerti maksudnya ya? Saudara itu sebaiknya berebut salah, bukan berebut benar. Jadi kalimat beliau itu membuat saya tertegun begitu. Beliau bilang begini kurang lebih. Sebagai saudara itu yang kita dahulukan itu adalah berebut merasa dirinya bersalah, bukan berebut merasa dirinya benar. Masya Allah, dengan sepenggal kalimat itu terislahlah kakak dan adik ini. Itu sepenggal kalimat yang ternyata bisa mengubah situasi rumit, situasi berat, konflik itu tiba-tiba terselesaikan dengan sepenggal kalimat itu. Saya tertegun gitu dengarkan kakak beradik ini dialog dengan sangat sederhana gaya bahasanya. Tapi itu membuat mereka akhirnya terislah gitu. Nah, bisa kita bayangkan seandainya orang itu hidupnya mereka berpegang pada prinsip-prinsip Al-Quran, maka dia pasti ketemu dengan jalan keluar. Kalau dia sedang lemah, pasti dia akan punya kekuatan lebih untuk bangkit. Kenapa? Karena dia punya prinsip yang jadi pegangan dalam hidup. Satu itu manfaatnya. Jadi akan punya prinsip, akan kokoh kehidupannya. Kalau dia punya orientasi, maka kalau dia salah jalan, maka itu akan mengarahkan dia pada orientasi yang benar. Kalau dia lemah, maka prinsip ini akan menguatkan dirinya. Itu kalau sifatnya duniawi. Sedangkan hal-hal yang dikutip atau yang disebutkan dalam Al-Quran itu memiliki ibrah, memiliki pelajaran yang lebih dahsyat dari itu. Di antaranya misalnya, kita akan menemukan kebaikan berlipat ganda. Ya, kebaikan berlipat ganda yang tidak pernah kita sangka, walaupun itu mungkin tidak pernah bisa kita pahami prosesnya. Nanti penjelasan ini setelah ini ya. Yang pokok adalah di bagian kedua, hikmahnya adalah kita akan menemukan hal besar yang tidak pernah kita duga ketika kita menggunakan Al-Quran ini sebagai salah satu prinsip dalam hidup kita. Walaupun itu rasanya tidak nyaman, ya, secara teknis itu tidak nyaman. Contoh misalnya, saya diperintahkan oleh Allah, kita semua diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik pada orang tua. Itu prinsip. Nanti setelah ini kita bahas beberapa ayat terkait dengan itu. Peganglah kalimat ini, peganglah ayat-ayat ini, walaupun apapun situasinya. Nanti pelan-pelan kita akan menemukan hikmah besar di balik sesuatu yang tidak kita rasakan tidak nyaman itu. Hanya karena kita ini berpegang bahwa ini adalah perintah Al-Quran. Ada hikmah besar yang akan kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, salah satu yang terjadi jika kita tidak berpegang pada prinsip-prinsip Al-Quran itu adalah kita akan menemukan sebagian dari problem kita muncul begitu saja. Kita akan mengalami banyak problem dalam hidup kita yang tanpa kita sadari nanti ujungnya itu ya pokoknya harus balik kepada panduan Al-Quran dan Sunnah tadi. Ini tiga hikmah penting kenapa seseorang itu perlu memiliki pondasi kokoh dalam kehidupannya. Ini nasihat untuk diri sendiri dan nasihat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk memiliki prinsip-prinsip hidup yang itu akan menjadi panduan, menjadi cahaya bagi kita untuk
melangkah atau memiliki pegangan dalam hidup. Nah, bagian pertama yang kita bahas hari ini, prinsip pertama yang ini tidak disebutkan oleh Syekh Dr. Umar bin Abdullah, tidak disebutkan di buku beliau, tapi saya anggap ini salah satu prinsip penting dalam terapi. Saya kutipkan dulu kalimat dari Imam Qatadah, kalimat sepenggal dari beliau. Sesungguhnya Al-Quran ini, kata beliau, menunjukkan kalian kepada sumber penyakit dan obatnya. Adapun penyakit adalah dosa dan kesalahan kalian, sementara obatnya adalah istighfar. Ini kalimat dari Imam Qatadah. Saya ulangi ya. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki kalian kepada sumber-sumber penyakit dan sebab dan obatnya. Adapun penyakitnya adalah dosa dan kesalahan, sementara obatnya adalah istighfar. Ya, ini kaidah yang beliau sampaikan, yang disebutkan oleh Imam Qatadah. Di sini ada sebuah cara berpikir baru. Oh, berarti sumber dari problem-problem kita itu adalah kesalahan dan dosa. Cara berpikir ini tidak dimaksudkan untuk menuduh orang lain, tapi kita maksudkan untuk diri sendiri. Bukan untuk mengkoreksi orang lain, tapi untuk mengkoreksi diri sendiri. Teman-teman sekalian, peganglah prinsip pertama ini. Ini prinsip penting supaya kita tidak menyalahkan keadaan ketika mengalami kesulitan. Supaya kita tidak suudzon, berselisih, bermusuhan dengan banyak orang. Setiap hal yang menimpa diri kita disebut oleh Imam Qatadah sebagai penyakit. Dan obatnya itu hanya satu, istighfar. Kalau diperluas, istighfar itu ya taubat, saling memaafkan, minta maaf. Selama kita tidak menjadikan ini sebagai pegangan, pasti nanti ujung-ujungnya itu dalam semua problem yang kita alami, kalau kaitannya dengan keadaan, kita akan tidak ridho terhadap takdir. Resah dengan kejadian tidak nyaman yang kita alami. Kalau ini ada kaitannya dengan orang, maka kita akan menganggap orang lain itu musuh, toksik, buruk terhadap diri kita. Cara pandang semacam ini yang membuat kita akhirnya resah. Maka jalan keluarnya agar kita bisa tenang dan bisa segera keluar dari hal ini adalah istighfar, taubat. Prinsip pertama yang perlu kita pegang, sebagian besar masalah yang kita alami itu disebabkan karena dosa, karena kesalahan. Ini prinsip pertama. Mari kita rinci terlebih dahulu prinsip tentang ini terkait dengan bab yang kemarin kita share di artikel di grup ya. Tentang seorang ayah yang dia mengalami problem berat tentang anaknya. Ayah ini punya problem berupa anak ini kecanduan game online. Di masa itu tidak ada gadget, adanya warnet di masa itu. Ya, di masa itu yang ada adalah warnet. Nah, anaknya ini sehari dua hari main game di warnet, sampai puncaknya itu dia tidak pulang selama beberapa hari. Marahlah sang si ayah ini, ditemukan si anak ini nginep di warnet itu, sampai akhirnya terjadi perdebatan. Anak ini melawan dengan luar biasa, sampai akhirnya terjadi perkelahian antara ayah dan anak ini. Nah, singkat cerita, sang ayah ini kemudian hadir di majelis taklim. Beliau akhirnya berkeluh kesah cerita tentang problem anaknya. Lalu guru saya ini cerita, kamu ini, antum ini ada masalah enggak dengan ayah atau dengan ibu atau dengan orang tua? Beliau bercerita, saya ini tidak bertegur sapa dengan ayah saya selama 4 tahun. Jadi 4 tahun lamanya beliau tidak bertegur sapa dengan ayahnya dengan sebab prinsip, kata beliau. Kata si laki-laki ini. Teman-teman sekalian, dalam kaitannya dengan konflik dengan orang tua itu, letakkanlah hal yang prinsip dan tidak prinsip. Selama itu bukan masalah akidah, selama itu bukan masalah dosa dan maksiat. Belajar mengalah, belajar berlapang dada. Kenapa kronologinya begini? Nanti kita akan masuk ke prinsip yang kedua. Baik, akhirnya si ayah ini diminta, sudahlah antum pulang, kemudian minta maaf ke orang tua, berusaha untuk berbuat baik pada beliau. Ya awalnya ini berat ya, awalnya berat. Karena 4 tahun lamanya tidak bertegur sapa. Akhirnya beliau kemudian pulang ke rumah, mulai menjalin lagi hubungan dengan orang tua, minta maaf dengan ayahnya,
mulai memberikan nafkah lagi, mulai bertegur sapa, rutin nelpon, memberikan perhatian, betul-betul tulus ikhlas untuk memperbaiki hubungan dengan orang tuanya. Antum tahu apa yang terjadi? Setelah si ayah ini mulai berbuat baik kepada ayahnya, mulai nyambung silaturahim, intensitas anaknya yang tadinya hampir tiap hari ke warnet itu mulai berkurang. Yang tadinya tiap hari mulai berkurang menjadi seminggu hanya 2 kali. Sampai akhirnya puncaknya itu, apakah ini berubah dalam waktu 1 bulan? Enggak. 2 bulan? Enggak. Ya terus menerus, si ayah ini terus menerus berusaha fokus kepada ayahnya, memperbaiki hubungan dengan ayahnya. Tidak lagi fokus kepada anaknya, dia fokus kepada ayahnya. Setelah seiring waktu dengan perbaikan itu, sang anak tadi yang tadinya sepekan rutin gitu, sepekan 2 kali akhirnya, kemudian sepekan sekali, sampai puncaknya si anak ini tidak keluar rumah sama sekali. Baru disitulah sang ayah sadar, loh, anak ini kok tidak pernah keluar rumah gitu. Kemudian si ayah ini bilang, loh, kenapa kamu tidak pernah ke warnet lagi? Si anaknya ini bilang, enggak ya, saya sudah berhenti dari game. Loh ngapain? Enggak apa-apa, malas saja. Loh enggak apa-apa, kamu kalau mau main aja. Si ayah ini pribadinya sudah betul-betul berubah seiring dengan perbaikan yang beliau lakukan kepada ayahnya. Sampai beliau bilang, udah ini saya kasih uang, ayah kasih uang, kalau kamu memang mau ke warnet, silahkan, enggak apa-apa. Anak ini menjawab dengan sangat tegas, enggak ya, saya sudah berhenti dari main game. Tanpa si ayah ini bersitegang seperti proses sebelumnya. Nah, ada hal yang menarik di sini. Ternyata seiring dengan ikhtiar memperbaiki atau islah dengan sang ayah itu, Allah perbaiki kondisi si anak ini. Ini ada hal yang menakjubkan di proses ini. Ini kalau pakai teori parenting kan tidak nyambung gitu. Perbaikan, apa hubungannya antara si ayah memperbaiki dengan hubungan dengan ayahnya, lalu si anak ini menjadi baik. Ini tentu kalau menggunakan teori parenting tidak nyambung, tidak ada kaitannya. Tapi kalau menggunakan pendekatan Al-Qur'ani, kita akan menemukan di prinsip yang kedua. Ya, kalau yang pertama tadi prinsipnya adalah setiap problem yang kita alami ini ada kaitannya dengan kesalahan. Baik, ini kita rinci dan kita sebut sebagai prinsip yang kedua, yaitu tentang pesan Al-Qur'an, pesan Allah SWT kepada kita. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tema tentang berbuat baik kepada orang tua itu minimal ada 10 ayat dalam Al-Quran. Bagi yang bawa mushaf, mari kita catat satu persatu ayatnya. Pertama surah Luqman ayat 14. Kemudian ayat ke-15 surah Luqman. Kemudian surah Al-Isra ayat ke-23. Kemudian surah Al-Isra ayat ke-24. Kemudian surah Al-Ankabut ayat ke-8. Kemudian surah Al-Baqarah ayat ke-83. Kemudian surah An-Nisa ayat ke-36. Kemudian surah Al-An'am ayat 151. Kemudian surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Kemudian surah Maryam ayat ke-32. Ini kalau mau ditambah lagi nanti ada ayat ke-12 di surah Maryam. Setidaknya itulah. Setidaknya ada kurang lebih 10 ayat yang berbicara tentang pesan Al-Quran agar anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kalimat-kalimatnya hampir serupa. Setelah Allah perintahkan kita untuk mentauhidkan Allah, tidak mensekutukan Allah, lalu setelah itu kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Di lain ayat Allah berpesan kepada kita agar kita ini bersyukur kepadanya, bersyukur kepada Allah, lalu kemudian Allah gandengkan bersyukur kepada Allah itu dengan bersyukur kepada orang tua. Mau diulang ayatnya? Baik, saya ulang ya. Pertama surah Luqman ayat 14, kemudian ayat 15, kemudian surah Al-Isra ayat ke-23. Ya, 3. Surah Al-Isra ayat ke-23. Kemudian surah Al-Isra ayat ke-24. Kemudian Al-Ankabut ayat ke-8. Kemudian Al-Baqarah ayat 83. Kemudian An-Nisa ayat 36. Kemudian Al-An'am ayat 151.
Kemudian Al-Ahqaf ayat ke-15. Kemudian surah Maryam ayat ke-32. Ada ya? Nanti silahkan dicek di situ. Di situ ada kalimat-kalimat yang serupa. Berbuat baik kepada kepada orang tua. Baik, yang pertama, Allah kabarkan kepada kita misalnya ketika Allah melarang kita berbuat kesyirikan, Allah perintahkan kita untuk mentauhidkan Allah. Di saat yang sama Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal itu terulang beberapa kali dalam Al-Quran. Kemudian nanti ketika Allah perintahkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah, Allah perintahkan pula kita untuk bersyukur kepada orang tua. Nanti di surah Al-Ahqaf misalnya, diulang lagi di surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Di situ lebih jelas lagi. Allah kabarkan kepada kita untuk bersyukur kepada orang tua dan bahkan diajarkan kepada kita bentuk doanya, yaitu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, dan seterusnya. Doa ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disarankan untuk membaca ketika kita sudah sampai idza balagha asyuddah, ketika kita sudah usia dewasa, wa balagha arba'ina sanah, atau kita sudah mencapai usia 40 tahun. Usia dewasa kita diingatkan tentang orang tua. Ketika kita usia 40 tahun kita juga diingatkan tentang orang tua. Kalimat ini berulang nanti beberapa kali dalam ayat-ayat Al-Quran ini. Nah, pertanyaan kita akhirnya, kenapa Al-Quran ini sampai mengulang-ulang tema tentang relasi anak dan orang tua? Oleh sebab itu akhirnya cara berpikirnya, kalau kita menggunakan cara berpikirnya Dr. Umar bin Abdullah, berarti ini ada hal besar yang harus menjadi prinsip seorang anak ketika dia memperlakukan orang tuanya. Sampai puncaknya misalnya dalam surah Al-Isra tadi, dalam surah Al-Isra ayat 23-24. Ketika orang tua itu dalam pengasuhan kita, ketika mereka sudah sepuh, mereka mengajak kita kepada maksiat, mereka mengajak kita kepada hal yang keliru, kita disuruh menahan diri. Tidak boleh mengucapkan kalimat misalnya, lalu kita tetap diperintahkan untuk mengucapkan kalimat yang ma'ruf, kalimat yang lembut kepada mereka. Kan ini akhirnya menjadi pertanyaan besar. Kenapa diulang berkali-kali kita berbuat baik pada orang tua? Kemudian didetailkan lagi. Di usia sekian kita disuruh berdoa, mendoakan orang tua. Di usia sekian kita harus bersyukur pada orang tua. Lalu sampai orang tua itu sepuh, lemah, kita merawatnya, kita disuruh menahan lisan kita. Berarti di sini ada hal yang sangat besar dalam relasi antara anak dan orang tua. Maka pelajaran berharganya apa? Jadikanlah ini sebagai salah satu prinsip dalam hidup kita. Walaupun nanti kasus masing-masing orang berbeda di antara kita. Ada yang mendapati Allah takdirkan orang tuanya, mohon maaf, lisannya tajam, perilakunya menyakitkan sang anak. Mungkin. Tapi kondisi itu jangan sampai merusak atau mengubah prinsip ini. Begitu maksudnya. Tetaplah pegang bahwa saya ini anak, beliau itu orang tua saya. Peganglah prinsip ini dan jangan diubah apapun kondisinya. Hal ini lazim terjadi dan itu secara alami muncul dalam diri kita waktu kita memperlakukan anak. Contoh misalnya, kita ini punya anak nakal gitu, buruk, ucapannya buruk, perilakunya buruk. Pasti kita akan bilang begini, ya Pak, bagaimanapun ini anak saya kok. Saya akan tetap berusaha, saya akan tetap sabar. Kalimat itu bisa muncul gitu waktu kita memperlakukan anak. Betul ya? Waktu kita melihat anak kita nakal, orang lain angkat tangan, sekolah angkat tangan, tidak mau mendidik dia, pasti pintu kita terbuka untuk anak. Apapun kondisinya kita akan menerima anak itu. Dan salah satu kalimat yang muncul biasanya begitu. Kita akan bilang, ya seburuk-buruknya ini anak saya Pak. Kita itu bisa mengucapkan kalimat itu. Ini salah satu prinsip hidup kita tanpa kita sadari. Sehingga akhirnya kita punya kesabaran yang berlipat ganda kepada anak kita. Nah, cara berpikir yang serupa, ini Al-Quran mengkabarkan kepada kita berulang-ulang kali tentang kita dan orang tua. Maka nanti cara berpikirnya menjadi begini. Ya bagaimanapun ini bapak saya Pak, bagaimanapun ini ibu saya Pak. Kalau kita sudah punya prinsip begitu, maka kita akan punya daya tahan lebih untuk menyikapi keburukan orang tua kita. Baik, hikmah pertama tadi apa? Masih ingatnya ada 3. Agar kita punya
punya power lebih untuk menghadapi situasi yang sulit. Lalu yang kedua, hikmahnya apa tadi? Yang kedua, supaya kita ini merasakan di balik itu ada hikmah, ada kebaikan besar yang nanti akan datang kepada kita. Dan yang ketiga, hikmah terpentingnya, prinsip itu adalah kita ingin mencegah hal buruk terjadi pada diri kita. Cara berpikir ini tercermin dengan sangat jelas dalam kisah ayah dan anak yang kecanduan game online tadi. Apa pelajarannya? Pak, berarti anak yang tadi mengalami problem kecanduan game online, ketemu dengan permainan yang tidak baik, ketemu dengan lingkungan yang tidak baik itu, berarti karena bapaknya tadi ada keliru dengan orang tua. Iya, dalam kasus tadi iya. Karena buktinya setelah itu ketika beliau memperbaiki hubungan dengan sang ayah, beliau bertaubat kepada Allah, lalu beliau islah hubungan dengan orang tua, setelah itu terjadi perubahan besar pada anaknya. Nah, hikmah yang kedua, memperbaiki hubungan dengan orang tua tadi akan ada kebaikan berlipat ganda. Karena pasti ketika Allah memerintahkan sesuatu itu, ada rahasia besar yang akan kita dapatkan. Ya, ada rahasia besar yang kita dapatkan. Mari kita cerna misalnya dalam surah Al-Ahqaf. Kita pilih salah satu ayat saja ya. Ini yang kita bahas adalah cara berpikirnya dulu. Mari kita pilih salah satu ayat di surah Al-Ahqaf, ayat ke-15. Di situ dengan terang benderang Allah kabarkan kepada kita, pada orang yang telah dewasa dan usia 40 tahun, Allah ajarkan doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, bimbinglah kepadaku, tunjukkanlah kepadaku jalan untuk bersyukur kepadamu atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Di usia berapa? 40 tahun. Atau di usia dewasa. Apa pelajaran berharganya? Usia 40 tahun, usia dewasa itu, kita sampai pada masa itu berarti ada andil orang tua. Satu itu, ada andil orang tua. Ada doa orang tua yang menyertai kita sampai kita ketemu di usia dewasa. Ada andil orang tua sehingga kita ketemu dengan pekerjaan yang baik. Entah mungkin dengan doanya, entah mungkin dengan nasihatnya, entah mungkin dengan pendidikan yang beliau berikan. Ada andil orang tua yang menyebabkan di usia 40 tahun itu kita ketemu dengan istri, ketemu dengan suami yang dia ini baik. Ada andil orang tua dengan lisannya yang ikhlas, kita ketemu dengan jodoh yang baik. Ada andil orang tua dengan bantuan zahirnya, dia merawat anak-anak kita. Waktu kita sibuk, kita tidak bisa bantu, kita tidak bisa merawat anak, ada kakek nenek yang merawat anak-anak kita. Jadi ada andil besar orang tua itu yang nyaris tidak pernah terputus. Maka Allah berpesan kepada kita dalam ayat ini untuk tetap bersyukur kepadanya, kepada Allah dan kepada orang tua. Karena faktanya secara zahir itu orang tua kita masih selalu ada untuk kita, walaupun kita ini sudah menikah. Ada doanya, ada kehadirannya secara zahir. Di balik itu semua, mungkin salah satu yang mengantarkan kita pada kebaikan-kebaikan hari ini adalah karena orang tua itu sendiri, bukan hanya karena ikhtiar kita. Itu sebabnya kita kemudian disuruh untuk mengingat kembali. Yuk ingat gitu. Kita sampai pada fase usia ini sebenarnya ada andil orang tua. Jadi sampai akhirnya kemudian sekali lagi dalam surah Al-Isra tadi, kalau orang tua itu sudah dalam pengasuhan kita, lalu mereka mengajak kita pada hal yang buruk, kita disuruh menahan diri. Ya berarti sebenarnya relasi batin, relasi zahir kita dengan orang tua itu mulai dari kita lahir sampai kita ini menjelang usia-usia dewasa tidak pernah terputus sedikit pun. Nah disinilah prinsip ini bekerja untuk kita. Ya apa prinsipnya? Berbuat baik kepada orang tua. Pegang ini sampai kapanpun. Baik, aplikasinya contohnya seperti kasusnya sang ayah dan anak yang mengalami kecanduan game online tadi. Bagaimana kasusnya Pak kalau saya mengalami sakit fisik? Teman-teman sekalian, lakukan ini. Mendekatlah kembali kepada orang tua. Ini salah satu hikmah besar. Ya, ini salah satu hikmah besar. Pak, tapi kan orang tua saya buruk Pak. Biarkanlah keburukan itu menjadi tanggung jawab beliau di hadapan Allah.
jangan kita tambah perbuatan buruknya dengan perbuatan buruk kita sendiri. Setiap orang itu akan bertanggung jawab atas amalnya masing-masing. Pak, orang tua saya kalimatnya tajam. Iya. Pak, orang tua saya buruk. Iya. Pak, orang tua saya tidak menafkahi. Iya. Tetapi itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak berbakti dan berbuat baik kepada beliau. Karena ini soal prinsip yang Allah ajarkan kepada kita agar kita berbuat baik pada orang tua. Berbuat baik pada orang tua itu bukan soal timbal balik, Mas, Mbak. Kalau orang tua buruk lalu kita menyikapinya dengan buruk, tidak. Lalu orang tua baik lalu kita menyikapinya dengan baik, tidak. Bukan begitu konsepnya. Allah memberikan nasihat panjang lebar dalam ayat-ayat tadi, maksudnya adalah berbuat baiklah kepada orang tua apapun kondisinya. Ini salah satu prinsip hidup. Bagi kita yang sekarang, mohon maaf, ibu-ibu yang sedang mengalami misalnya kena kista, kemudian problem di rahim, kemudian kondisi emosi tidak stabil, untuk teman-teman yang mengalami problem anxiety, kecemasan, kemudian apalagi ya problem psikis ya. Coba cek deh bagaimana relasi batin kita kepada kedua orang tua kita. Prinsip ini kita coba detailkan lagi ya. Kalian tadi bersikap baik, menahan lisan, menahan diri. Lalu Allah kabarkan kepada kita di ayat yang lain. Nanti coba dicek di ayat tadi ya. Itu misalnya Allah kabarkan kepada kita, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Berarti di situ ada prinsip baru dalam diri kita kaitannya dengan relasi antara orang tua dan anak, antara anak kepada orang tuanya. Apa itu? Batin orang tua itu, batin anak itu isinya adalah bersyukur. Anishkurli wali walidaik. Nanti dari 10 ayat itu antum akan temukan di salah satu ayatnya. Coba dicek nanti setelah ini. Oh, ini pesan Al-Qur'an ya. Apa pesannya? Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Imam Qurtubi dalam buku beliau Al-Kabair, beliau menjelaskan tentang poin ini. Tidak diterima syukurnya seorang hamba kepada Allah kecuali dibarengi dengan bersyukur kepada orang tua. Ini kata Imam Qurtubi di Imam Az-Zabi, mohon maaf, Imam Az-Zabi di kitab beliau Al-Kabair. Jadi teman-teman sekalian, kalau batin saya isinya marah Pak ke orang tua, kalau batin saya isinya sedih Pak ke orang tua, kalau batin saya isinya benci Pak pada orang tua, apa kira-kira yang terjadi pada diri kita? Kembali ke tiga hikmah tentang prinsip-prinsip hidup Qur'ani itu. Kalau kita menyimpang dari nasihat Al-Quran, cepat atau lambat akan ada masalah. Kalau kita menyimpang dari Al-Quran, cepat atau lambat ada kebaikan yang tiba-tiba hilang dalam diri kita. Termasuk diantaranya adalah jiwa kita menjadi rapuh. Kebaikan itu akan sulit datang kepada diri kita. Nah, itu hikmah pentingnya. Nah, itulah yang terjadi dalam kisahnya tadi, sang ayah yang punya anak kecanduan game online. Teman-teman sekalian, Pak, ini kan yang salah ayah dan ibu saya, Pak. Iya, yang salah ayah dan ibu, memang. Yang zalim mereka, Pak. Iya, memang. Tapi persoalannya Al-Quran berpesan kepada kita, batin itu harus syukur. Persoalannya begitu. Loh, emangnya kalau saya tidak syukur kenapa, Pak? Silahkan cek ke diri kita sekarang. Kalau batin kita ini isinya tidak syukur, berupa benci, marah, khawatir, cemas, pokoknya negatif gitu ke orang tua. Sekarang cek, renungkan ke perjalanan hidup kita. Apakah hidup kita ini smooth gitu, mulus, santai, ringan, ataukah hidup kita itu penuh dengan gejolak? Sekali lagi ya, saya ulangi. Pesannya Al-Quran itu bersyukur pada orang tua. Lalu batin kita tidak bisa bersyukur karena terisi dengan benci, marah, khawatir, dendam, dan lain sebagainya. Kalau begitu, sekarang cek, apakah terjadi problem dalam diri kita seiring dengan perasaan marah, seiring dengan perasaan benci, sakit hati itu. Bandingkan dengan diri kita yang sekarang misalnya, oh iya Pak, saya setelah bersyukur ini mengalami A, B, C. Coba bandingkan dalam diri kita. Inilah prinsip yang ada dalam Al-Quran. Pak, kalau saya kena gangguan non medis gimana? Sama. Mas, Mbak, sama Pak. Ya, sama.
Saya bisa bilang sama ini karena saya berkali-kali ketemu dengan kasus non medis yang ngobatinya, cara ngobatinya itu bukan diruqyah. Mohon maaf ya, ngobatinya bukan dengan diruqyah, tetapi dengan cara saya suruh beliau untuk maafkan orang tua kalau memang beliau pernah salah, dan sekarang berjuanglah untuk bersyukur. Karena itu prinsip yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau tidak mampu, apa yang harus saya lakukan? Amalkan surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Doa dulu, ya Allah bimbing saya untuk bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ayo berjuang dulu untuk bersyukur. Ternyata efeknya besar banget. Ada yang mudah sekali kesurupan, begitu dia memperbaiki batinnya, itu Masya Allah hilang keluhannya. Ada yang kemudian mengalami yang diduga sihir, dan biiznillah lepas, betul-betul hilang vonis yang disangka sihir tadi. Jadi ini hikmah besar. Kenapa Al-Quran mengulang-ulang kalimat ayo bersyukur pada orang tua, ayo berbuat baik pada orang tua. Bahkan kalimatnya wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan pada manusia untuk berbuat baik pada orang tuanya. Jadi ini ada hikmah yang besar. Kalau kita mau mampu dan mau menjalaninya, kita akan menemukan jalan keluar besar atas perjalanan hidup kita. Pak, saya konflik dengan suami, Pak, saya konflik dengan istri. Berhenti dulu membicarakan konfliknya. Pakai prinsip pertama yang tadi kita bahas dari Imam Qatadah, yaitu taubati dulu dosa. Baik, yang kedua, perbaiki hubungan dengan orang tua. Ini berulang dalam banyak kasus. Nanti ada lagi yang bertanya seperti ini yang di chat ini ya. Pak, usia saya sudah sekian, belum ketemu jodoh. Pertanyaannya, cek batin kita tentang orang tua. Apakah kita punya pengalaman negatif, trauma tentang orang tua? Trauma ketika orang tua kita cekcok, ketika mereka bercerai, lalu kita punya perasaan negatif pada orang tua, sehingga akhirnya kita tidak bisa bersyukur pada orang tua. Cek ini ya, teman-teman yang misalnya, mohon maaf, usianya sekarang sudah di atas 35 tahun, kemudian belum ketemu jodoh. Cek batin kita tentang orang tua. Kalau betul dalam batin kita ada hal negatif tentang orang tua, berarti sekarang segera pegang prinsip ini. Apa itu? Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Jadikan ini sekarang sebagai pondasi dalam hidup kita. Saya harus berbuat baik pada orang tua. Pak, kalau orang tua saya sudah wafat bagaimana? Konsepnya tadi dalam Al-Quran pesankan kepada kita bersyukur pada orang tua. Sekarang berarti kalau orang tua sudah wafat gimana? Baik, sekarang lakukan segala hal sampai batin kita bisa bersyukur. Apa yang bisa bersyukur ya? Sambil diingat bapak, ibu, wah dulu begini, dulu begitu. Ini yang sudah wafat ya. Sampai batin kita ini bisa mengharu biru, bisa bersyukur pada orang tua. Lalu amalkan sesuatu, yaitu mendoakan orang tua, mohonkan ampun, mohonkan rahmat untuk beliau berdua. Lalu kemudian misalnya kita punya rezeki, sekarang keluarkan. Berkorban misalnya nanti ketika korban, kemudian keluarkan sedekah, niatkan ya Allah lindungi ayah saya, ibu saya di alam kuburnya dengan sedekah ini ya Allah. Jadi mulai sekarang bangun batin kita untuk bisa nyambung lagi dengan ayah dan ibu kita. Mulailah beramal dengan niat untuk menyambung, sekali nyambungkan batin kita, sambungkan batin kita dengan orang tua kita. Pak, orang tua kita, saya sangat buruk ini Pak. Sudah, abaikan, letakkan buruknya, minta tolong sama Allah. Ya Allah, jadikan saya tetap bisa bersyukur padanya. Nanti keluarkan sedekah. Ya Rabb, saya ingin nyambung hati saya dengan ayah dan ibu saya. Keluarkan sedekah. Sekali lagi motivasinya adalah berbuat ihsan dan bisa bersyukur pada orang tua. Itu prinsip penting. Jangan ikuti diskusi di luar. Ayo, jadi orang yang waras dong. Kalau ketemu dengan orang tua buruk, lawan, menjauhlah. Jangan ikuti kalimat-kalimat yang negatif yang kita dengar di internet. Jangan ikuti. Pegang prinsip Al-Quran. Karena Al-Quran mengulang kalimat-kalimat tadi. Kalimat tentang anak disuruh berbuat ihsan pada orang tua itu berkali-kali. Yang tadi itu baru 10 ya. Cek saja nanti 10 ayat yang tadi kita bahas, kita sebutkan. Nanti cek di tafsirnya. Kurang lebih sama. Jadikan ini sebagai prinsip hidup kita, teman-teman sekalian. Kita nanti akan ketemu jalan keluar yang menakjubkan dalam
kepribadian kita. Kita akan menjadi pribadi yang baru. Kalau kita mengalami musibah, kesulitan, kita akan ketemu jalan keluar. Pak, ini berat. Iya. Pak, kalau orang tua saya berbuat buruk bagaimana? Pesannya Al-Quran itu hanya begini, kalau dia ngajak pada keburukan jangan diikuti, sudah. Lalu Al-Quran tetap berpesan kepada kita disuruh untuk tetap berbuat baik. Ayo deh kita cek ayatnya ya. Nanti setelah itu saya ceritakan kasus, dulu ada kasus sihir. Ayat ke-23 surah Al-Isra. Dan Tuhanmu memerintahkan kamu supaya jangan menyembah selain Dia. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang keduanya berusia lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu mengucapkan kalimat dan seterusnya ya, atau membentaknya. Dan ucapkanlah kepada mereka qaulan karima, kalimat-kalimat yang baik. Rendahkanlah dirimu kepada mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan seterusnya. Bentar. Ayat ke-15 surah Luqman misalnya, jika keduanya memaksamu untuk mensekutukanku dengan sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentang hal itu, janganlah kamu patuhi keduanya, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Pak, kalau orang tua sering ngajak ke dukun misalnya, ya seperti pertanyaan di Zoom, ya jangan diikuti. Tapi perintah setelahnya Allah kabarkan di ayat ke-15 ini surah Luqman, jangan diikuti ajakan mereka yang buruk. Lalu Allah perintahkan kepada kita berbuat baik kepadanya. Berarti kan ada yang tidak boleh berubah. Apa itu? Berbuat baik kepada beliau. Nah, ini dulu ada kisah salah satu klien yang ditangani oleh teman kita waktu itu. Beliau divonis oleh beberapa terapis terkena sihir kurang lebih 10 tahun. Beliau bercerita dengan keluh kesah yang panjang, bagaimana saya bisa sembuh, Pak? Saya sudah hijrah, sudah kenal tauhid, sudah kenal sunnah, tapi saya ini di rumah tinggal dengan orang tua yang masih suka klenik, tinggal dengan orang tua yang buruk. Bagaimana saya, dan seterusnya. Akhirnya beliau menceritakan semua keburukan orang tuanya tanpa disadari. Ketika berkeluh kesah itu tidak hanya menceritakan kendala dirinya, problem dirinya, tetapi juga menceritakan semua keburukannya yang tanpa disadari dalam dirinya itu punya vonis bahwa orang tuanya itu sangat buruk. Padahal pesan Al-Quran misalnya dalam surah Luqman, kalau orang tua mengajak pada keburukan sudah jangan diikuti, tapi tetaplah bersikap baik, kalimat kita tetap qaulan karima. Lalu kemudian dinasihatkan kepada beliau, udahlah kamu pulang ke rumah, muliakan ibumu. Apa yang harus lakukan? Cuti kerja. Cuti pulang ke rumah niatnya memuliakan orang tua, masak, nyuci, sholat bareng ibu, muliakan beliau. Kalau beliau masih melakukan kesyirikan gimana? Udah tutup mata dulu, nasihati pelan-pelan, tapi itu nanti. Sekarang yang penting buang perasaan negatif tentang orang tua tadi, supaya tetap bisa muncul perasaan positif ke orang tua. Akhirnya beliau pulang, mulai di rumah 1 hari, 2 hari, masak, nyuci bareng orang tua, ngobrol dengan orang tua. Sesuatu yang bertahun-tahun lamanya tidak beliau lakukan. Di hari yang ketiga beliau kabari, Pak, Masya Allah, baru kali ini saya merasakan perasaan dekat dengan ibu. Saya baru tahu bagaimana kenapa ibu akhirnya jatuh kepada kesyirikan. Saya akhirnya bisa tahu, bisa paham, dan bisa kasihan karena beliau menempuh jalan yang keliru itu. Saya sekarang bisa menjadi lapang kepada ibu. Saya tahu kenapa beliau sampai pada titik semacam ini. Ini semua karena ketidakfahaman beliau. Dan seterusnya, persepsi beliau tentang orang tua itu menjadi berubah. Setelah beliau mengikuti petunjuk Al-Quran tadi, pokoknya berjuang sekuat tenaga sampai batin bisa lapang gitu. Akhirnya beliau kemudian menyampaikan kalimat begini, Pak, saya belum pernah merasakan sedekat ini dengan orang tua. Antum tahu apa yang terjadi setelah itu?
keluhan yang tadi 10 tahun divonis sihir tadi itu lenyap total. Yang tadinya divonis bahwa ini adalah sihir, lenyap total. Seiring dengan perasaannya yang berbuat baik kepada orang tua. Jadi sekarang pilihlah, Pak, bagaimana jika orang tua saya ini tidak mampu berbuat baik kepada saya, selalu berbuat buruk kepada saya? Sudah, sabar, lakukan semampunya. Pak, orang tua saya mukul, berarti selamatkan diri. Tapi jangan pernah punya kesimpulan orang tua saya itu penjahat dan saya harus membalas dengan balasan yang setimpal. Jangan. Menjauh, selamatkan diri, berbuat baik semampunya. Tetap doakan. Pak, orang tua saya menghabiskan harta saya. Baik, kasih nafkah yang wajib. Setelah itu, katakan kalau tidak mampu, ya jangan memaksakan diri. Misalnya begitu. Apalagi kalau seorang perempuan misalnya tidak wajib menafkahi orang tua, ya sudah, bilang tidak mampu, sampaikan tidak mampu. Tapi jangan membenci. Poinnya itu. Poinnya itu adalah pesan Al-Quran, jangan membenci. Hanya itu saja. Pak, orang tua saya itu mengancam keselamatan saya. Ya sudah, berarti selamatkan diri. Tapi jangan membenci. Pak, kan susah. Iya, kalau masih susah, pakai doa di surah Al-Ahqaf ayat ke-15 tadi. Minta bimbingan Allah supaya batin kita tetap bisa positif ke orang tua. Setidaknya kita tidak membencinya. Itu saja. Nah, teman-teman sekalian, ini berat. Tapi ini prinsip-prinsip hidup yang memang berbeda. Al-Quran kabarkan demikian itu karena ada kebaikan besar yang akan kita dapatkan kalau kita melakukannya. Tapi seringkali ego kita ini terlalu mengemuka, ego kita itu terlalu tinggi, sampai akhirnya kita melupakan nasihat-nasihat Al-Quran. Teman-teman sekalian, ada hal yang menakjubkan yang bisa kita renungkan. Misalnya dalam surah Al-Ahqaf tadi, di ayat ke-40, ayat ke-15. Di usia 40 tahun kita pun disuruh mengingat orang tua. Apa hikmah besarnya? Ini yang saya renungkan selama perjalanan menterapi dan konselingnya. Salah satu hikmah besarnya begini. Kita ini di usia 40 tahun itu, kalau nggak salah ya, anak-anak kita itu sekitar usia SMP, SMA. Itu masa krusial, Pak. Ya, itu anak-anak masa krusial. Egonya memuncak, sudah punya teman, sudah punya pengaruh, melawan orang tua. Itu masa-masa itu. Ilmunya belum cukup, dinasihati susah. Ini di usia-usia anak-anak SMP, SMA. Itu rata-rata kita di usia sekitar 40-an. Nah, di situ kita diingatkan untuk bersyukur pada orang tua. Apa hikmahnya? Kalau kita mengalami problem anak di usia-usia ini, salah satu jalan keluarnya adalah pulanglah ke orang tua kita. Minta ridhonya. Jangan-jangan masalah yang di anak kita sekarang ini penyebabnya adalah karena keburukan kita kepada orang tua di masa lalu. Minta ridhonya, minta maaf. Mudah-mudahan anak kita berubah menjadi lebih baik. Karena anak-anak di usia ini itu beda, Pak, cara ngomongnya. Anak usia sebelum 10 tahun dan setelah 10 tahun itu beda banget cara ngomongnya. Cara mengendalikannya juga beda. Tingkat spiritualitas kita pun berbeda antara anak sebelum usia 10 tahun dan anak setelah usia 10 tahun. Bagaimanapun kita ini masih butuh doa mustajabnya ibu dan bapak kita. Makanya kalau kita mendapatkan anak kita bermasalah, datanglah kepada orang tua. Minta ridhonya, minta pertolongan darinya dalam tanda kutip, dengan mujahadah yang beliau lakukan. Mungkin dengan sholat malamnya. Apakah ini berlaku untuk mertua? Kalau kita mungkin berbeda, tapi suami kita itu kan orang tua kandungnya. Atau istri kita itu kan orang tua kandungnya. Dorong istri kita untuk berbuat baik pada orang tuanya, dorong suami kita untuk berbuat baik pada orang tuanya. Jadi cara berpikirnya begini, Mas, Mbak. Kalau kita ada masalah nih tentang anak, coba ngobrol dengan suami atau istri, cara ngomongnya gini. Mas, jangan-jangan anak-anak ini salah karena saya punya salah dengan orang tua. Satu. Atau yang kedua, Mas, jangan-jangan sampean ada masalah dengan bapak sama ibu. Saya pulang akan memperbaiki hubungan dengan ayah, sampean pulanglah perbaiki hubungan dengan orang tua. Begitu cara berpikirnya. Mudah-mudahan setelah itu Allah berikan jalan keluar untuk anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah salah satu prinsip yang ada dalam parenting nabawi.
Ya, parenting nabawi. Parenting nabawi, parenting yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang ada disebutkan dalam Al-Quran. Ini jalan keluar yang out of the box, ya, tidak masuk akal, tapi ya memang begitu, karena kita mengenal konsep keberkahan, karena kita mengenal konsep rahmat, yang itu akan menjadikan kebaikan itu muncul dalam kehidupan kita dengan jalan yang berbeda. Baik, ini ada pertanyaan, bagaimana jika single parent? Sama saja. Pak, saya punya anak, lalu saya ngurusi sendirian. Tidak apa-apa, balik saja ke orang tua, minta ridhonya beliau. Pokoknya minta ridhonya orang tua, karena orang tua kita itu, mereka punya doa mustajab. Minta ridhonya beliau, minta supaya beliau bangun malam lebih banyak. Teman-teman sekalian, itu yang real terjadi. Ini tidak hanya urusan untuk parenting. Kita yang mengalami sakit fisik, bisnis berantakan, hubungan tidak harmonis antara suami dan istri. Ini para suami ya, tolong dengarkan poin ini. Pak, saya ini nasihati istri susah payah. Udah tidak usah mikir bagaimana caranya nasihati istri. Datang saja pada orang tua. Minta maaf pada orang tua, minta ridhonya pada orang tua. Sampai batin beliau dan batin kita ridho, betul-betul saling ridho. Nanti antum akan dapati istri itu berubah. Buktikan deh. Begitu juga dengan kita, para istri. Pak, saya nasihati suami itu ruwet, Pak, nasihati susah. Baik, kalau nasihati susah, diam saja, bilang ke orang tua, minta ridhonya, minta maaf jika kita punya salah. Cara berpikir ini di ayat terakhir yang tadi saya sebutkan, di surah apa? Benar. Maryam ayat ke-32. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku ini berbakti pada ibuku, ini Nabi Isa alaihissalam, dan dia, Allah, tidak menjadikanku orang yang sombong lagi, orang yang celaka. Apa hikmahnya? Kalau berbakti pada orang tua itu, salah satu sifat-sifat kita yang buruk itu akan hilang. Di antaranya sombong, celaka, angkuh, keras. Sifat-sifat itu akan hilang seiring dengan kita melatih diri untuk berbuat baik pada orang tua. Jadi Mbak, Mas, kalau kita sulit menasihati istri, ajak saja dia untuk melembutkan batinnya kepada orang tuanya. Nanti begitu dia pulang, dia akan bisa lembut kepada kita. Caranya begitu. Jadi sekarang bagi kita sebagai orang tua, bantulah anak untuk berbuat baik pada diri kita. Nanti dia akan lembut batinnya. Baik, kita tidak perlu membahas satu persatu ayatnya kan. Ini yang penting adalah konstruksi berpikirnya, bahwa Al-Quran mengulang-ulang kalimat berbuat baik pada orang tua itu karena ada hikmah yang sangat agung yang kalau kita amalkan, kita akan ketemu jalan keluar. Jiwa kita akan lapang dan kita akan punya kekuatan lebih untuk menjalani problem-problem dalam kehidupan kita. Tidak sia-sia Allah mengulang-ulang kalimat ini dalam Al-Quran. Yang tadi itu 10, kalau kita mau cari lagi mungkin akan lebih banyak. Baik ya, ini prinsip kedua. Baik, prinsip pertama tadi apa? Al-Quran mengajarkan tentang sumber penyakit dan sebabnya. Kata Imam Qatadah, sumbernya adalah dosa dan obatnya adalah taubat atau istighfar. Nah, rinciannya ada di prinsip yang kedua, yaitu wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Kita melanggar ini, lalu misalnya kita berbuat durhaka, kita terjebak pada dosa besar. Lalu kalau kita misalnya berbuat baik pada orang tua, kita akan ketemu dengan amal-amal yang besar dan pahalanya besar sekali. Baik, ini prinsip yang kedua. Nanti prinsip yang kedua, apakah perlu didetailkan? Kalau mau didetailkan, kita bahas pekan depan insya Allah di hari Sabtu. Karena prinsip-prinsip yang lain masih banyak sekali. Kalau di bukunya Dr. Umar, ini ada 50-an, ini kita belum masuk bukunya Dr. Umar, kita baru nambahkan saja di prinsip pertama, prinsip kedua, versi bahasan kita yang semoga relevan. Baik, kalau prinsip kedua ini mau didetailkan, insya Allah pekan depan kita detailkan 10 ayat tadi ya, 10 ayat sebagai prinsip kedua. Gitu ya teman-teman sekalian. Kalau mau lebih panjang lagi, insya Allah mudah-mudahan nanti di Praktek Parenting di 10 pekan terakhir. Di pekan terakhir insya Allah nanti
Ada bahasan tentang ini, ada bukan hanya tentang ayatnya, tapi tentang bagaimana perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sikap-sikap beliau, ucapan beliau. Itu ada yang unik dalam memperlakukan anak-anak usia sekian, nanti di usia sekian itu berbeda lagi cara perlakuan beliau. Itu semua berpengaruh besar untuk tumbuh kembang anak. Gitu ya, insya Allah. Baik, satu informasi lagi, besok insya Allah pagi di Surabaya ada kajian offline di Masjid Ummul Mukminin. Nanti insya Allah akan di-share flyernya hari ini insya Allah. Kajiannya besok pagi jam 8 di Surabaya. Baik, kalau ada yang nanya bukunya ini. Cuman di buku beliau ini sudut pandangnya adalah syariah. Jadi kalau untuk diaplikasikan sesuai dengan bahasan kita tadi mungkin perlu agak sedikit loading. Nanti kita akan masuk pula beberapa poin ini, tapi dengan versi yang biasa kita bahas di grup KRM supaya lebih mudah memahami buku ini. Tapi kalau mau beli buku silahkan ini. Saya tidak mengendorse buku ini, tapi saya rekomendasikan ini baik. Saya rekomendasikan karena ini bagus, marojiknya kuat. Gitu ya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Pengarangnya Dr. Umar bin Abdullah. Ya, Masya Allah. Jazakallah Ustaz atas waktunya. Masya Allah, tak terasa ini kita sudah jam 6:30 seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Karena banyak sekali yang bertanya dan belum sempat dijawab, kayaknya memang tema prinsip yang kedua ini bisa kita bahas lagi pekan depan saja. Baik, insya Allah prinsip yang kedua kita detailkan nanti pekan depan. Detailnya insya Allah kita tambahkan, ada hal-hal yang kurang yang mungkin bisa ditambahkan, dan teman-teman juga bisa aktif juga di grup kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Dan untuk tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz, bagi jemaah atau peserta Zoom yang berada di area Surabaya mungkin ya, jadi ada baik untuk teman-teman yang di IG nanti insya Allah Sabtu depan ya. Ada pertanyaan, bukunya ini ya, bukunya ini silahkan cari di Shopee. Jalan Baratajaya. Kalau untuk yang di Surabaya agendanya offline, tidak ada live IG-nya. Jadi ini untuk teman-teman yang di sekitar Surabaya saja. Monggo silakan hadir. Termasuk ada terapinya insya Allah. Yang kedua tadi, prinsip kedua sebenarnya Ustaz tadi juga prinsip selanjutnya akan kita bahas kapan? Tiap Sabtu insya Allah. Tiap Sabtu pagi setengah 6 pagi. Gitu ya insya Allah. Kita cukupkan untuk teman-teman yang di IG. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mungkin karena waktunya sudah cukup siang, insyaallah pesan nanti juga dan kita semua mungkin ada aktivitas lain. Insyaallah semoga kita bisa ketemu di pekan depan, dan tidak lupa pula bagi teman-teman sekalian yang mungkin yang terbiasa infak sedekah di pagi hari, ya insyaallah nanti di-share juga barcode untuk bagaimana bisa support dakwah grup ini. Baik, dicukupkan mungkin Ustaz ya? Ya, insyaallah.